Bab 008. Kenan membuka pintu ruangan itu, wajah pria tampan itu terlihat merengut. Damar yang melihat itu hanya bisa mendengus kesal. Ngapain si bos manggil gue ke sini? Ini jam istirahat makan siang. Memangnya bos nggak mau keluar makan siang? Tanya Kenan sembari membanting bokongnya di hadapan Damar. Nggak usah banyak protes. Gue cuma mau tanya sesuatu sama lu, ujar Damar sembari melonggarkan dasinya dan menegakkan tubuhnya sebelum mendengar jawaban dari Kenan. Apakah ada pegawai baru di perusahaan kita yang bernama Rerata? Tanya Damar sembari menatap tajam asisten pribadinya itu. Dasar pikun. Gue kan udah bilang kemarin sama bos. Bukan kemarin sih. Kemarinnya lagi, ada sekretaris baru bos. Yaitu namanya Renata Wulandari, dipanggilnya Rere, barusan kan dia kesini. Gue suruh dia nganter berkas yang harus bos tanda tangani, jawab Kenan yang membuat Damar menelan ludahnya kasar. Damar tidak menyangka sekretaris baru yang dimaksud Kenan adalah Rere, gadis yang sudah 3 hari ini mengacaukan pikirannya. Ah! Sial. Sial banget sih gue. Kenapa lu nggak bilang dari kemarin sama gue? Tanya Damar sembari mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Ngapain lu kayak orang gila gitu bos? Gue kan udah bilang dari kemarin, lu aja yang nggak menggubris. Malah asik malas-malasan. Ujar Kenan yang membuat Damar semakin frustasi. Memangnya ada apa sih bos? Perkara sekretaris aja heboh. Kayak bos nggak pernah punya sekretaris cewek. Aja. Diem lu, jangan banyak bacot. Gue lagi pusing lu malah nyerocos nggak mau berhenti. Rere itu cewek yang udah gue taksir, dia susah banget buat dideketin. Dan sialnya gue, tadi dia memergoki saat gue lagi bercumbu sama Feby. Alamat dia bakalan makin jutek sama gue, ujar Damar sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Sedangkan Kenan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar pengakuan sang bos, sekaligus sahabatnya itu. Mampus nggak lu bos? Kayaknya lu bakal dapat lawan yang seimbang kalau berhadapan sama si Rere, sepertinya dia gadis baik-baik yang nggak mudah tergiur sama ketampanan lu bos. Gue aja baru 3 hari bekerja sama dia udah mengerti karakternya. Sepertinya dia tidak mudah ditindas dan dikendalikan orang, ucap Kenan sembari menutup mulutnya menahan tawa. 115. 1 minggu sudah berlalu, Nadia memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Di rumah itu dia tidak kerasan, Nadia selalu teringat bagaimana almarhum Tuan Gilang saat terakhir kalinya. Pak Adam, saya mau tinggal di apartemen saja. Saya tidak kerasan di sini, ujar Nadia yang sekarang sedang terduduk di ruang keluarga rumah mewah itu bersama kakek Ibrahim, Pak Adam dan beberapa pelayan. Terserah Nyonya saja, asalkan Nyonya bahagia. Kalau Nyonya ingin menginap di sini, kami selalu menunggu kedatangan Nyonya, jawab Pak Adam yang sebenarnya menyayangkan kalau rumah besar ini tidak bertuan. Tapi dia bisa memaklumi kalau Nadia tidak nyaman tinggal di rumah besar itu seorang diri, bagaimanapun di rumah itu merupakan kenangan pahit untuk Nadia. Sedangkan di apartemen banyak kenangan indah Nadia dengan almarhum Tuan Gilang. Nadia tidak nyaman tinggal di sini kek, Nadia lebih kerasan tinggal di apartemen. Banyak kenangan indah Nadia dengan Dedi Gilang di sana, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di pundak kakek Ibrahim. Sebenarnya kakek juga mau pamit pulang nak, sudah terlalu lama kakek meninggalkan rumah. Jaga diri kamu baik-baik, kakek harap kamu bisa menerima kepergian Gilang. Kakek percaya suatu saat kamu akan mendapatkan pria yang sama baiknya seperti almarhum suami kamu,
ujar kakek Ibrahim sembari menarik Sing cucu ke dalam pelukannya. Iya kek, doakan Nadia bisa menjalankan amanat almarhum suami Nadia. Kakek juga harus selalu sehat supaya Nadia punya tempat untuk pulang, ujar Nadia sembari mengusap air matanya yang kembali tumpah. Namun sebelum Nadia dan kakek Ibrahim beranjak dari duduknya, sebuah suara mengejutkan mereka semua. Kenapa kamu masih ada di rumah ini, Bibi? Paman sudah meninggal dunia, jadi kamu tidak berhak berada di rumah ini. Karena sebentar lagi rumah ini dan semua aset Paman Gilang akan menjadi milikku, ujar Ferdi yang membuat Pak Adam dan beberapa pelayan lainnya terkejut, sedangkan Nadia hanya menyeringai. Percaya diri sekali kamu, Ferdi. Kamu pikir aku gentar dengan ucapan kamu itu? Tidak perlu koar-koar seperti orang gila. Buktikan saja mana surat wasiat yang diberikan suamiku sama kamu kalau kamu pewarisnya. Ujar Nadia yang membuat Ferdi menelan ludahnya kasar. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir suamiku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang dia? Kamu jangan mimpi untuk mendapatkan warisan RPL pun dari almarhum suamiku, ujar Nadia yang membuat Ferdi mendelikan matanya karena terkejut. Nadia beranjak dari duduknya, dia menelpon Pak Firman agar pria itu datang ke rumah kediaman Tuan Gilang. Kamu jangan banyak ngomong, Bibi Nadia, aku adalah keponakan satu-satunya. Paman sudah pernah bilang kalau aku akan menjadi pewaris satu-satunya hartanya seandainya terjadi hal yang buruk menimpanya nanti, ujar Ferdi sembari tertawa terbahak-bahak. Mimpi saja kamu, Ferdi. Dulu memang suamiku mengatakan itu, tapi sekarang tidak lagi. Kamu hanya orang lain, sedangkan aku adalah istri sahnya. Jadi jangan mimpi menjadi pewaris harta suamiku. Ujar Nadia yang membuat Ferdi naik pitam. Jangan banyak bicara. Angkat kaki segera kamu pergi dari rumah ini. Ujar Ferdi sembari menari tangan Nadia namun kakek Ibrahim mencekalnya. Pria tua itu mencengkram lengan Ferdi dan menghempasnya dengan kasar. Jangan coba-coba menyentuh cucuku. Atau kamu akan menyesal seumur hidup. Ujar kakek Ibrahim sembari menatap tajam Ferdi. Beberapa saat kemudian Pak Firman, Andimi dan seorang pria parubaya masuk ke dalam rumah itu. Ferdi yang melihat itu pun tertawa puas karena dia kenal dengan pria yang dibawa oleh Pak Firman itu. 116. Kebetulan sekali mumpung kalian semua sedang berkumpul. Sesuai pesan yang diberikan oleh almarhum Tuan Gilang setelah 7 hari kepergian beliau, saya akan mengumumkan semua wasiat yang sudah beliau tulis, ujar Pak Abraham yang tidak lain adalah pengacara keluarga Tuan Gilang. Silakan duduk semuanya, Pak Adam dan para pelayan yang lainnya. Kalian harus menjadi saksi apa yang akan saya sampaikan kepada keluarga almarhum Tuan Gilang, ujar Pak Abraham yang diangguki oleh semua orang yang ada di sana. Saya harap siapapun nama orang yang sudah ditulis di sini oleh almarhum Tuan Gilang sebagai ahli warisnya bisa menjalankan semua amanat yang diberikan oleh Tuan Gilang padanya. Bukan hanya surat wasiat, Tuan Gilang juga meninggalkan video, ujar Pak Abraham yang membuat Ferdi tersenyum. Dia yakin kalau Tuan Gilang akan memberikan semua warisannya pada dia. Baiklah, saya akan menyampaikan wasiat almarhum Tuan Gilang pada kalian semua. Tuan Gilang Arisandi mewariskan semua harta, aset, bisnisnya kepada Nona Nadia Safira Arisandi selaku istri sah beliau, ujar Pak Abraham yang membuat Ferdi mendelikkan matanya. Pria itu langsung menggebrak meja dan berdiri. Saya tidak percaya dan saya tidak terima. Sudah jelas dulu Paman ingin mewariskan hartanya sama saya. Kenapa sekarang tiba-tiba dia mewariskan hartanya pada perempuan ini? Pasti kalian semua bersekongkol untuk merubah surat wasiat itu.
Ujar Ferdi tidak terima. Jangan sembarangan bicara Anda Tuan Ferdi. Ini semua adalah keputusan Tuan Gilang Arisandi tanpa tekanan dari pihak manapun. Kalau Anda masih belum percaya, lebih baik Anda lihat video ini baik-baik. Ujar Pak Abraham yang tidak terima kalau Ferdi mengatakan dia bersekongkol. Ferdi menggempalkan tangannya, dia belum percaya kalau Tuan Gilang mewariskan semua hartanya pada Nadia. Pak Abraham mengambil laptop dan memutar video yang Tuan Gilang rekam 1 minggu yang lalu. Di sana Tuan Gilang menyatakan kalau seandainya dia tidak bisa bertahan karena penyakit jantungnya, Nadia harus menggantikan dia memimpin Arisandi Group. Nadia yang melihat rekaman video itu pun langsung memeluk kakek Ibrahim dengan erat, tangis gadis cantik itu kembali pecah. Hatinya sangat sakit saat melihat wajah sang suami yang terlihat sangat bahagia di video itu. Tidak. Aku masih tidak terima. Aku tidak percaya dengan ini semua. Ucap Ferdi yang membuat Nadia langsung beranjak dari duduknya. Kalau kamu tidak terima tidak apa-apa. Siapa yang peduli? Asal kamu tahu, suamiku meninggal dunia bukan tanpa alasan. Semuanya karena kamu dan kedua orang tuamu. Kalau saja mereka tidak menipu suamiku berpuluh-puluh tahun, dia tidak akan sakit hati dan pergi meninggalkan aku dan dunia ini. Teriak Nadia histeris dan itu sukses membuat Ferdi terkejut. Pak Firman yang juga sudah tidak bisa menahan diri lagi akhirnya mengambil flash disk, dokumen fotokopi akta kelahiran milik Ferdi dan surat yang dikirimkan oleh seseorang itu. Dan melemparkannya ke hadapan Ferdi. Ferdi menatap barang-barang itu dengan penasaran, tangannya bergetar saat membaca isi surat dari seseorang dan juga dokumen fotokopi akta kelahirannya. Karena sudah sangat sebal dengan Ferdi, Pak Firman pun memutar video yang ada di flash disk itu. Video kebersamaan almarhumah Ajeng Rahayu dengan Salman. Ferdi yang masih terkejut pun hanya bisa terdiam, dia benar-benar tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Ayah dan ibumu menipu suamiku berpuluh-puluh tahun. Kamu hanya anak haram yang dijadikan alat oleh mereka untuk menipu suamiku selama ini. Dan karena kalianlah suamiku meninggal dunia. Ujar Nadia sembari menangis meraung-raung di pelukan kakek Ibrahim. Tubuh Ferdi bergetar, dia benar-benar tidak mempunyai tenaga lagi setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Selama hidupnya dia pun tidak tahu kalau ternyata dia adalah putra kandung dari istri almarhum. 117. Tuan Gilang. Yang dia tahu almarhumah Ajeng Rahayu adalah bibinya. Namun siapa yang menyangka kalau Ajeng Rahayu adalah ibu kandungnya dan Salman adalah ayah kandungnya. Tidak. Ini semua tidak benar. Kalian hanya menipuku, ujar Ferdi yang masih belum mau menerima kenyataan. Lebih baik sekarang kamu keluar dari rumah ini. Jangan pernah ada siapapun yang memperbolehkan dia menginjakkan kaki di rumah ini, karena aku mengharamkannya. Teriak Nadia yang membuat Ferdi terkejut. Nadia berjalan mendekati Ferdi. Jangan pernah kamu berani-berani penampakan wajahmu di hadapanku. Aku sudah mengantongi semua bukti perbuatan jahat kamu. Termasuk kamu yang mencoba melenyapkan suamiku dengan kecelakaan itu, bisik Nadia yang membuat Ferdi membelalakkan matanya karena terkejut. Pria itu terkejut karena mengetahui Nadia tahu tentang rencana jahatnya pada almarhum Tuan Gilang. Kalau sampai kamu masih berani mengusikku, aku pastikan kamu akan hancur sehancur-hancurnya Ferdi. Imbuh Nadia. Security. Bawa pria ini pergi dari rumah ini. Jangan biarkan dia menginjakkan kakinya lagi di sini, atau pekerjaan kalian semua yang jadi taruhannya. Tegas Nadia yang diangguki oleh beberapa security itu dan menyeret Ferdi keluar dari ruang dan itu.
Awas aja kamu Nadia, aku bersumpah akan membalas perbuatan kamu ini. Kamu akan menyesal Nadia. Teriak Ferdi yang sekarang sudah diseret keluar oleh security di rumah besar itu. Tangis Nadia kembali pecah saat Ferdi sudah dibawa keluar. Kakek Ibrahim, Pak Firman, Andini dan semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam. Sekarang tugas mereka hanya mendampingi Nadia dan memastikan majikan mereka itu akan baik-baik saja. Baiklah Nyonya Nadia, karena tugas saya sudah selesai, saya undur diri terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin Nyonya tanyakan silakan hubungi saya, ujar Pak Abraham yang pamit persegi dari rumah itu setelah Nadia menandatangani semua berkas-berkas yang diberikan padanya. Iya Pak, terima kasih, nanti kalau ada apa-apa saya akan menyerahkan urusan pada Pak Firman, ujar Nadia sembari menyalami Pak Abraham. Pak Firman pun meninggalkan rumah besar itu setelah memastikan pekerjaannya sudah selesai. Maaf sekali Pak Firman, mungkin saya akan merepotkan Bapak. Saya ingin menenangkan diri, jadi saya serahkan semua urusan perusahaan dan pekerjaan pada Pak Firman. Saya masih harus banyak belajar, jadi saya mohon Pak Firman mewakili saya untuk mengurus semua pekerjaan itu, ujar Nadia yang diangguki oleh Pak Firman. Baiklah Nyonya, saya akan melakukan yang terbaik, tapi Anda harus hati-hati karena Ferdi tidak akan terima begitu saja, ujar Pak Firman yang khawatir dengan sang majikan. Dia yakin kalau Ferdi akan membuat perhitungan dengan hadiah. Tenang saja Pak Firman, saya akan hati-hati. Di samping saya ada Kak Andini, Bapak jangan khawatir, ujar Nadia sembari merangkul pundak Andini. 118. Sudah seminggu Rere menjadi sekretaris Damar, tidak ada yang berubah. Setelah kejadian Rere melihat Damar yang sedang asyik bercumbu dengan Feby, Rere semakin menjaga jarak dengan pria tampan itu. Malah dia lebih akrab dengan Kenan, karena Kenan orangnya cerewet dan asyik diajak berdebat. Hari ini kamu ikut saya meeting di luar Re, ujar Damar yang membuat Rere memutar bola matanya malas. Ngapain saya ikut Pak? Lebih baik Bapak ajak Pak Kenan saja. Lagian pekerjaan saya masih banyak, jawab Rere yang malas berbasa-basi kalau bersama Damar. Jadi cewek kok judes banget sih Re? Mana ada cowok yang mau deket-deket sama kamu? Mereka pasti takut, ujar Damar yang membuat Rere mencebikkan bibirnya. Biarin saja mereka nggak suka sama saya Pak. Saya juga nggak butuh mereka, saya bisa-bisa hidup bahagia tanpa kalian para pria yang munafik, jawab Rere yang kembali berjalan meninggalkan Damar yang masih mematung di tempatnya. Ya Tuhan. Baru kali ini gue menghadapi cewek yang keras hati kayak dia. Dibaikin salah, ditekan nggak mempan, dikasarin membalas, diancam nggak gentar, disayang nggak mau. Aduh. Bisa gila gue lama-lama menghadapi dia, ujar Damar sembari mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Jujur setelah hari itu saat Rere melihatnya bersama Feby, Damar sudah tidak berselera lagi bertemu dengan wanita manapun. Sekarang dia terlihat lebih rajin bekerja, padahal biasanya dia akan datang ke kantor paling sering 3 kali dalam seminggu. Karena itu kedua orang tua Damar sedikit terkejut dengan perubahan drastis sang putra. Mereka jadi penasaran apa gerangan yang sudah membuat putra semata wayang mereka yang bebalnya nggak ketulungan itu berubah rajin. Kenapa mukanya ditekuk seperti itu Re? Tanya Kenan saat Rere baru saja masuk ke dalam ruangannya. Lagi bete Pak, itu Pak Bos ngeyel ngajak saya ikut meeting. Lagian saya males banget berbasa-basi sama orang-orang itu, kenapa bukan Pak Kenan saja yang ikut sama Pak Bos? Cerocos Rere sembari menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya.
Bosen kali Pak Bos lihat muka saya, mungkin dia pengen suasana yang berbeda, jawab Kenan sembari terkekeh. Saya yang malas berurusan sama dia, paling-paling nanti kalau kita makan di luar banyak ulat bulu yang nempelin sama Pak Bos. Saya malas kalau disuruh jadi tamengnya, ujar Rere sembari menghela nafas kasar. Oh iya Re, saya lupa tadi, ada kabar bahagia buat kamu. Tadi saya mau menyampaikan sama kamu tapi lupa, ujar Kenan yang membuat Rere penasaran. Kabar bahagia apa Pak? Jangan bikin saya jadi penasaran. Tanya Rere antusias. Kamu dapat fasilitas dari perusahaan sebuah apartemen untuk kamu tinggali. Nanti saya akan jelaskan lebih rincinya setelah pulang dari kantor dan saya akan mengantar kamu ke sana untuk melihat-lihat dulu apakah kamu cocok dengan apartemen itu, ujar Kenan yang membuat mata Rere langsung berbinar cerah. Refleks gadis cantik itu langsung berlari dan menggenggam tangan Kenan sembari melompat-lompat. Terima kasih Pak Kenan, Anda memang yang terbaik, ujar Rere yang membuat Kenan tertawa terbahak. Bahak. Bukan aku yang memberi kami apartemen Re, tapi perusahaan. Jadi kamu harus berterima kasih sama Pak Damar, ujar Kenan yang membuat Rere memutar bola matanya malas. Kenapa harus berterima kasih sama dia sih Pak? Saya malas banget berurusan sama playboy kep kapak kayak dia, ujar Rere sembari menghela nafas kasar. 119. Sedangkan Damar yang melihat dan mendengar ucapan Rere mendalikan matanya. Ehem. Deheman Damar membuat Rere memutar bola matanya malas. Ganggu orang lagi senang aja, ujar Rere lirih tapi masih bisa didengar oleh Damar. Cepat kalian siap-siap. Kita ada meeting di luar hari ini, ujar Damar sembari menatap tajam Kenan. Sedangkan Kenan menahan tawanya melihat wajah masam sahabatnya itu. Damar memang sengaja menyuruh Kenan mencarikan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk Rere. Damar merasa tempat tinggal Rere sekarang sangat tidak layak. Makanya dia menyuruh Kenan memberikan apartemen atas nama perusahaan. Kalau Rere tahu itu dari Damar pribadi, pasti Rere akan menolaknya mentah-mentah. Rafael sedang kedatangan tamu, sudah 1 minggu Rafael coba untuk mendekati Yola. Namun wanita cantik itu selalu menjaga jarak. Dan sekarang di ruangan Rafael sedang ada Samuel, Rafael menyuruh Samuel mencari tahu identitas Yola sesungguhnya. Kenapa lu jadi lelet banget sih Sam? Gue nyuruh lu dari kemarin tapi nggak beres-beres. Lama-lama gue males berbisnis sama lu, ujar Rafael yang membuat Samuel mendengus kesal. Sabar napas sih bos, gue lagi nggak enak badan. Sekarang gue udah mempunyai informasi yang komplit tentang cewek incaran lu itu, lagian ribet banget sih tinggal dideketin aja, ujar Samuel yang membuat Rafael mendengus kesal. Udah jangan banyak bacot. Cepet katakan apa yang ditemukan tentang cewek yang gue incar, tanya Rafael tidak sabaran ingin sekali segera tahu siapa Yola sebenarnya. Namanya Yolanda Amalia Triatmaja putri tunggal dari Agung Triatmaja dan almarhumah Melia, dia berumur 23 tahun. Dan ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ujar Samuel membeberkan informasi yang dia dapatkan. Bukannya Agung Triatmaja itu juga seorang pengusaha? Tanya Rafael sembari menatap Samuel dengan serius. Kalau Yola memang putri seorang pengusaha kenapa kehidupan wanita cantik itu terlihat kesulitan? Iya bos, dia CEO Triatmaja Group. Tapi menurut informasi Yola sudah diusir dari rumahnya 6 tahun yang lalu karena diketahui hamil di luar nikah, ujar Samuel yang membuat tubuh Rafael langsung gemetar. Rafael menjatuhkan ballpoint yang ada di tangannya tanpa dia sadari. Bak disambar petir di lu siang bolong,
Sumpah demi apapun sekarang Rafael benar-benar sangat terkejut. Tubuhnya bergetar dan keringat sudah membasahi seluruh wajah pria itu. Kalau memang Yola hamil 6 tahun yang lalu, pastinya anak yang dikandung wanita cantik itu pasti adalah benihnya. Jangan main-main kamu Sam. Jangan sampai informasi yang kamu dapatkan ini tidak valid, ujar Rafael yang membuat Samuel menghela nafas kasar. Ini sangat valid bos, saya mendapatkan informasi ini dari sumber terpercaya. Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu pelayan senior di Rumah Agung Triatmaja, Yolanda Amalia memang diusir dari rumah orang tuanya dan sampai sekarang dia hidup sendiri. Dan Agung Triatmaja tidak mau mengakui Yola lagi setelah kejadian itu, ujar Samuel yang membuat Rafael menggepalkan tangannya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib gadis polos itu, dia pasti sangat menderita dan hancur. Rafael benar-benar merasa berdosa, dia menyesal kenapa baru sekarang dipertemukan dengan Yola kembali. Kalau dulu dia hamil berarti sekarang dia mempunyai anak. Terus di mana anaknya? Tanya Rafael dengan suara yang bergetar. Dia benar-benar syok dengan kabar yang baru dia dapatkan tentang Yola. Gak tahu bos, tapi yang jelas Yola tetap melanjutkan kuliahnya walaupun dia sedang hamil di luar nikah. 120. Tapi kalau untuk anak yang dia kandung saya tidak mendapatkan informasi. Tapi menurut informasi, beberapa tahun ini dia hanya tinggal bersama kedua sahabatnya saja. Sampai sekarang informasi tentang anaknya belum saya dapatkan, ujar Samuel yang membuat dada Rafael semakin sesak. Rafael menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib darah dagingnya sekarang. Apakah memang sudah tidak ada, ataukah Yola memberikannya pada orang lain, atau dititipkan ke panti asuhan? Rafael benar-benar harus mencari informasi secepatnya. Dia ingin menebus semua kesalahannya pada Yola, dan dia bersumpah akan membahagiakan Yola dan anaknya kalau memang seandainya anaknya masih hidup. Sekarang tugas kamu mencari di mana anak yang dilahirkan oleh Yola, aku akan membayarmu berapa saja yang kamu minta. Asalkan kamu bisa cepat mendapatkan informasinya Sam, ujar Rafael sembari meremas dada kirinya yang terasa sesak. Rafael sendiri tidak tahu kenapa malam itu Yola tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dia sendiri juga tanpa sengaja melakukan hal itu pada Yola. Malam itu Rafael menghadiri pesta ulang tahun temannya, entah siapa yang memasukkan obat laknat itu ke dalam minumannya. Yang jelas dia sepertinya memang dijebak malam itu. Karena sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi, Rafael mengira kalau Yola memang gadis yang disiapkan oleh teman-temannya untuk dirinya. Namun saat mengetahui kalau gadis yang berada di bawah tubuhnya masih virgin, Rafael pun menyadari kalau ada yang salah. Rafael masih membayangkan bagaimana sulitnya kehidupan Yola sejak malam itu. Pasti wanita cantik itu sangat menderita, apalagi dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Rafael benar-benar tidak menyangka gadis usia Yola mampu bertahan dengan cobaan yang sangat menyakitkan itu. Aku hanya bisa berharap kamu benar-benar sudah melahirkan keturunanku Yola, agar suatu saat aku bisa menebus semua dosa-dosaku sama kamu, gumam Rafael yang tanpa terasa air matanya tiba-tiba menetes. Dadanya terasa sesak dan sakit, sudah minggu lebih dia mengamati sifat Yola. Wanita itu terlihat sangat dingin, bahkan Rafael dengan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya, namun Yola mencoba untuk menghindar. Rafael beranjak dari duduknya, pria tampan itu berjalan cepat menuju ruangan Krishna dan Yola. Tanpa permisi Rafael langsung membuka pintu ruangan Krishna dengan kasar, Yola dan Krishna terkejut melihat penampakan bos mereka itu. Yola, yo ikut saya.
Saya ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Mama, saya harap kamu bisa membantu saya memilihkan hadiah untuk Mama, ujar Rafael sembari menatap sendu Yola yang sedang menatapnya serius. Tapi Pak, saya tidak pandai memilih hadiah. Bagaimana kalau Mama Bapak tidak menyukainya? Tanya Yola yang merasa ragu. Saya percaya sama kamu, apapun yang kamu pilih nanti pasti Mama sangat menyukainya, ujar Rafael sembari menarik tangan Yola. Terpaksa wanita cantik itu menyambar tas yang ada di atas meja, sedangkan Krishna hanya bisa melibat melongo kelakuan bosnya itu. Rafael bahkan mengacuhkan dia. Gue tahu lu suka sama Yola bos, tapi sepertinya Yola menutup diri untuk pria manapun. Gue doakan semoga lu berhasil, gumam Krishna sembarir. 121. Hari ini Nadia memutuskan kembali ke apartemen, sudah seminggu si kecil Kenzo selalu bersamanya. Dia sudah meminta izin pada Yola agar membiarkan putranya itu menemani Nadia. Toh Kenzo tidak ada yang mengasuh, Bibi Sheila juga masih berada di kampung. Sedangkan Yola dan Rere juga harus bekerja setiap hari. Sore ini Nadia mengajak Kenzo untuk bermain di taman yang dekat dengan apartemennya. Nadia ingin mencari udara segar, sudah 1 minggu dia tidak pernah keluar dari dalam kamar. Dan sekarang dia ingin menikmati hembusan angin di taman. Nadia menyuruh Andini untuk pulang lebih awal, sekarang dia juga sudah bisa mengemudi sendiri. Sebenarnya Andini tidak ingin meninggalkan Nadia, namun gadis cantik itu memaksa. Sekarang Nadia sedang duduk di kursi taman, dia mengawasi Kenzo yang sedang bermain sendiri. Pria kecil itu berlari ke sana kemari mengejar capung. Tanpa terasa air mata Nadia kembali terjatuh, dia teringat almarhum Tuan Gilang yang sangat senang kalau menemani dan Kenzo bermain. Kenzo berlari agak jauh, Nadia yang menyadari itu pun mencari keberadaan pria kecil itu. Nadia melihat Kenzo yang berlari ke pinggir jalan, dia takut terjadi sesuatu pada pria kecil itu. Karena di jalan banyak sekali orang-orang yang sedang bersepeda. Kenzo sayang. Jangan lari ke jalan. Teriak Nadia sembari berlari. Kenzo yang mendengar teriakan Nadia pun menghentikan langkahnya, namun pria kecil itu terkejut saat melihat Nadia yang jatuh tersungkur karena tersandung sesuatu. Mami! Teriak Kenzo sembari berlari mendekati Nadia yang masih terduduk di aspal. Lutut gadis cantik itu lecet-lecet dan mengeluarkan darah. Nadia menangis sesenggukan, dan itu sukses membuat Kenzo terkejut. Bersamaan dengan itu seorang pria yang sedang jogging menghentikan langkahnya, saat melihat Nadia yang masih terduduk di pinggir jalan sembari menangis. Mami, kaki Mami berdarah. Maafin Kenzo Yami, ujar pria kecil itu sembari memeluk Nadia yang sedang menangis. Tidak sayang, Kenzo nggak salah. Mami yang kurang hati-hati, ujar Nadia sembari mengelus puncak kepala Kenzo. Pasti sakit banget ya Mi, sini Kenzo tiup biar nggak sakit, ujar Kenzo sembari meniup kedua lutut Nadia. Nadia masih menangis sesegukan, sebenarnya Nadia menangis bukan karena dia terjatuh. Melainkan dari tadi dia teringat almarhum Tuan Gilang. Anda tidak apa-apa Nona? Tanya seorang pria yang tiba-tiba duduk berjongkok di hadapan Nadia dan Kenzo. Nadia mendongakkan kepalanya, air matanya membasahi wajah cantik gadis itu. Nadia mengamati wajah pria tampan di hadapannya, dia seperti pernah melihat pria itu sebelumnya. Tidak mas, saya baik-baik saja, jawab Nadia mencoba untuk bangun. Dia merasa sungkan dengan pria di hadapannya. Pria itu pasti menyangka Nadia cengeng karena terjatuh sedikit saja dia sudah menangis. Mari saya bantu Nona, seperti kaki Anda terkilir, ujar pria itu yang tidak lain adalah Galaksi. Sebenarnya Galaksi tidak sengaja melihat Nadia,
dia terkejut tidak menyangka kalau gadis itu sudah kembali ke apartemen. Galaksi tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berkenalan dengan Nadia. Iya Mami, biarin Om ini bantu Mami pulang. Kenzo tahu Mami kesakitan, sahut Kenzo yang membuat Galaksi langsung menatap pria kecil di hadapannya. 122. Galaksi membeku, dia sampai tidak berkedip menatap wajah pria kecil di hadapannya. Kenapa muka nih bocah mirip banget sama si Rafael? Jangan-jangan dia titisannya Rafael, gumam Galaksi dalam hati. Galaksi semakin penasaran kenapa pria kecil di hadapannya ini memanggil Nadia Mami. Nadia menggeleng, gadis cantik itu mencoba untuk melangkah namun dia langsung meringis saat merasakan pergelangan kakinya yang terasa sangat nyeri. Oh! Set, Nadia menghentikan langkahnya, dia meringis kesakitan. Sepertinya Anda harus periksa ke dokter Nona, bagaimana kalau pergelangan kaki Nona sampai cedera? Saya akan mengantar Nona ke klinik terdekat, ujar Galaksi yang membuat Nadia menoleh menatap pria itu. Nadia bisa menebak kalau pria di hadapannya bukan pria sembarangan. Dari wajahnya yang sangat tampan, tubuhnya yang tinggi kekar dan penampilannya yang terlihat mahal. Nadia yakin kalau Galaksi bukanlah pria biasa. Tidak usah Mas, saya tidak mau menerepotkan Mas. Saya tidak apa-apa, ujar Nadia sembari mencoba melangkah. Namun pergelangan kakinya terasa sangat nyeri. Terpaksa Nadia menghentikan langkahnya dan duduk di kursi taman yang hanya beberapa langkah dari tempatnya. Izinkan saya membalas budi pada Anda Nona, Nona sudah menolong saya 2 kali. Dan apa salahnya harus saya membalasnya sekarang? Ujar Galaksi yang membuat Nadia langsung terdiam. Maaf sebelumnya Mas, mungkin Masnya salah orang. Saya tidak pernah merasa menolong Mas, ujar Nadia yang memang tidak begitu mengingat wajah Galaksi. Nona ingat pernah menolong pria yang kecelakaan beberapa bulan yang lalu, dan juga menolong pria dalam lift. Dan Nona mengantar saya ke rumah sakit, ujar Galaksi yang membuat Nadia terdiam. Dia mengingat-ingat lagi apa yang dikatakan oleh pria itu dan dia tersenyum saat teringat. Ah, iya maaf Mas. Saya tidak mengingatnya, ujar Nadia sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saya bukan orang jahat kok Nona, bahkan kita bertetanggaan. Apartemen Nona satu lantai dengan apartemen saya, ujar Galaksi untuk meyakinkan Nadia. Ayo Mami, nggak apa-apa minta antar Om ini. Nanti Kenzo akan melindungi Mami kalau Omnya jahat, sahut Kenzo yang membuat Galaksi dan Nadia tertekeh. Keponakan Nona sangat pintar, ujar Galaksi sembari mengusap puncak kepala Kenzo. Diam, bukan keponakan saya Mas, tapi anak angkat saya, jawab Nadia yang membuat pertanyaan di kepala Galaksi dari tadi terjawab sudah. Galaksi tersenyum lalu mengulurkan tangannya. Perkenalkan Nona, nama saya Galaksi. Ujar Galaksi menjabat tangan Nadia. Saya Nadia Mas, balas Nadia sembari menjabat tangan Galaksi. Maaf Nona Nadia karena saya belum sempat berterima kasih sama Nona, padahal Nona sudah menolong saya 2 kali, ujar Galaksi yang sekarang hatinya sedang berbunga-bunga. Harapannya dipertemukan lagi dengan Nadia sudah terkabul, bahkan sekarang mereka sudah berkenalan. Sama-sama Mas, sesama manusia kita harus tolong-menolong. Mas jangan panggil saya Nona, panggil Nadia saja. Baiklah Nadia, saya antarkan kamu ke klinik terdekat. Sepertinya pergelangan kaki kamu bengkak, ujar Galaksi yang mencoba berbicara santai dengan Nadia. Nadia menganggukkan kepalanya, dia sebenarnya memang membutuhkan perawatan pada kakinya. Nadia yakin kalau pria di hadapannya itu pria baik,
bahkan mereka bertetangga. 123. Galaksi memapah Nadia menuju mobilnya, sebenarnya pria itu tidak sabar. Ingin sekali Galaksi langsung membopong tubuh Nadia. Namun dia tidak berani melakukannya. Bahkan Nadia sendiri terlibat menjaga jarak dengan dirinya. Tidak ada perbincangan di antara Nadia dan Galaksi selama perjalanan menuju klinik, membutuhkan waktu 15 menit mereka sampai di sebuah klinik yang lumayan besar. Dengan cekatan Galaksi mengambilkan kursi roda untuk Nadia, sepertinya pria tampan itu memang tidak ingin membuang kesempatan untuk bisa mendekati janda cantik itu. Nadia sedang diperiksa oleh dokter, sedangkan Galaksi dan Kenzo menunggunya di luar. "Nama kamu siapa, Boy?" tanya Galaksi sembari mengelus puncak kepala Kenzo. Galaksi sedari tadi memandangi wajah pria kecil yang menurutnya copy paste dari sahabatnya itu. "Namaku Kenzo Om, umurku 5 tahun, jawab Kenzo sembari tersenyum manis menampilkan deretan gigi rapinya pada Galaksi. "Kamu tampan sekali, Boy, wajah kamu mirip sama teman Om," ujar Galaksi yang membuat pria kecil itu langsung berwajah serius. "Benarkah Om? Jangan-jangan teman Om itu papanya Kenzo?" "Mama bilang papa lagi kerja cari uang yang banyak, makanya papa nggak pernah pulang," ujar pria kecil itu sembari menundukkan kepalanya. Mendengar ucapan Kenzo, Galaksi pun terkejut, pria tampan itu menatap serius pria kecil yang ada di hadapannya. "Terus mama kamu sekarang di mana, Boy?" tanya Galaksi yang semakin penasaran. "Mama lagi kerja Om, Kenzo sementara tinggal sama Mami Nadia." "Kasihan Mami Nadia sedih karena Dedi Gilang pergi," ujar pria kecil itu yang terlihat seperti mau menangis. Galaksi menarik tubuh mungil Kenzo ke dalam pelukannya, entah kenapa pria tampan itu tidak tega melihat wajah sendu Kenzo. "Ayo foto selfie sama Om, nanti biar Om tunjukin sama teman Om itu kalau kamu mirip banget sama dia," ujar Galaksi sembari mengarahkan kamera handphonenya ke wajah mereka berdua. Dua pria berbeda generasi itu tersenyum manis menghadap kamera. "Kamu benar-benar mirip sama Rafael, Boy, dia pasti terkejut kalau ada pria kecil yang menyaingi ketampanannya," gumam Galaksi dalam hati. Saat Galaksi ingin menanyakan lebih detail tentang ibu pria kecil itu, ruangan dokter itu terbuka dan menampilkan Nadia yang dipapah oleh dokter itu keluar dari ruangan. Mami sudah sembuh?" tanya Kenzo sembari memeluk pinggang Nadia. "Sudah sayang, Mami tidak apa-apa. Besok pasti Mami bisa nemenin Kenzo jalan-jalan lagi," jawab Nadia sembari mengelus puncak kepala Kenzo. "Bagaimana keadaan Nadia, dokter?" tanya Galaksi pada dokter yang merawat Nadia tadi. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang istri Anda, Tuan," kakinya hanya terkilir. "Butuh waktu beberapa hari saja untuk istirahat dan setelahnya pasti akan segera sembuh," jawab dokter itu yang membuat Nadia dan Galaksi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Maaf dokter, kami bukan suami istri, Tuan, ini cuma tetangga apartemen saya. Kebetulan dia yang menolong saya tadi," jawab Nadia yang tidak ingin dokter itu mengira kalau mereka adalah pasangan suami istri. Maaf sekali Nona. Saya pikir kalian pasangan suami istri. Sekali lagi saya mohon maaf," ujar dokter itu yang merasa sangat sungkan. 124. Setelah menyelesaikan administrasinya, Nadia pun kembali diantar oleh Galaksi pulang ke apartemennya. Dan sekarang mereka bertiga sudah sampai di lantai tempat apartemen mereka berada. Nadia membuka pintu apartemennya, dia mempersilakan Galaksi untuk masuk. "Silakan masuk Mas, maaf saya tidak bisa membuatkan minuman untuk Mas." Maklum di jam begini pelayan sudah pada pulang, ujar Nadia mempersilakan Galaksi masuk dan duduk di sofa ruang tamu.
Galaksi menatap setiap sudut apartemen mewah itu, sangat mewah. Bahkan semua barang-barang yang ada di sana lebih mewah dari barang-barang miliknya. Tidak apa-apa Nadia, kaki kamu masih sakit. Tidak boleh terlalu banyak bergerak, ujar Galaksi yang terus saja menatap wajah Nadia tanpa diketahui oleh wanita cantik itu. Terima kasih sudah mau menolong saya Mas, saya pasti kesulitan seandainya tidak bertemu sama Mas tadi, ujar Nadia sembari tersenyum. Sama-sama, kamu juga sudah menolong saya 2 kali. Jadi tidak perlu berterima kasih, kalau ada apa-apa datang saja ke apartemen saya. Kalau saya bisa saya pasti membantu kamu, ujar Galaksi yang diangguki oleh Nadia. Kalau ada apa-apa sama mami kamu ketuk apartemen Om saja ya boy, bisik Galaksi di telinga Kenzo. Pria kecil itu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. 125. Di tempat lain, Rafael baru saja sampai di sebuah toko perhiasan di sebuah mall. Sedari tadi pria tampan itu ingin sekali mengajak Yola untuk berbicara, namun melihat sikap Yola yang dingin dan wajahnya yang datar membuat Rafael mengurungkan niatnya. Sekarang dia hanya ingin dekat dengan Yola, siapa tahu pria tampan itu bisa mendapatkan informasi tentang anak yang dilahirkan oleh Yola. Tolong pilihkan cincin untuk mama saya Yol, mama suka barang-barang yang simple, ujar Rafael saat sudah berada di sebuah toko perhiasan yang sangat mewah. Yola menganggukkan kepalanya, dia tersenyum lalu menatap deretan cincin yang ada di hadapannya. Perhatiannya tertuju pada sebuah cincin berlian yang terlihat simple tapi elegan. Berliannya tidak terlalu besar tapi terlihat mahal. Yang ini kelihatannya simple Pak, ujar Yola sembari menunjuk cincin yang sudah menyita perhatiannya dari tadi. Tolong perlihatkan yang itu Mbak, saya ingin melihatnya, ujar Rafael yang diangguki oleh petugas toko itu. Pilihan istri Anda sangat luar biasa Pak, cincin ini limited edition. Tampilannya memang sederhana tapi sangat berkelas, ujar petugas toko itu sembari menyodorkan cincin itu ke tangan Rafael. Kamu coba dulu Yol, kalau cocok nanti kita beli, ujar Rafael yang langsung menarik tangan Yola dan memakaikan cincin itu di jari manis Yola. Yola membelalakkan matanya, dia tidak menyangka Rafael akan melakukan hal itu. Bagus Yol, ini sangat cocok di tangan kamu, ujar Rafael yang membuat Yola mendelikkan matanya. Kenapa Bapak masukin? Ini kan hadiah untuk mamanya Bapak. Nanti bisa kotor Pak, ujar Yola mencoba melepas cincin itu dari jari manisnya, namun sedikit kesusahan. Jangan dipaksa Nona, nanti cincinnya bisa rusak. Harganya 400 juta, ujar petugas toko itu yang membuat Yola langsung membelalakkan matanya. Dia tidak berani lagi menyentuh cincin yang ada di jari manisnya itu. Bapak ini gimana sih? Jadi susah lepasnya. Ujar Yola sembari mengerucutkan bibirnya. Rafael mengacak rambut Yola, pria tampan itu gemas saat melihat wajah cemberut Yola. Ya kalau nggak bisa dilepas nggak usah dilepas Yol, kalau sampai rusak kamu harus tanggung jawab, ujar Rafael yang membuat Yola langsung terdiam. Bapak yang makein kok jadi saya yang harus bertanggung jawab. Mana mungkin saya punya uang sebanyak itu buat membayar cincin ini Pak. Ujar Yola sembari menghela nafas kasar. Saya bayar cincinnya Mbak, cincinnya cantik banget dipakai calon istri saya, ujar Rafael sembari menyodorkan black card ke tangan petugas toko itu. Bapak ngomong apaan sih? Ini harganya 400 juta loh Pak, bukan 400 ribu rupiah, ujar Yola yang membuat Rafael terkekeh. Memangnya siapa yang bilang cincin itu harganya 400 ribu rupiah? Memangnya kalau 400 juta kenapa? Apa kamu nggak suka? Bukan begitu maksud saya Pak,
ini mungkin untuk mama Bapak. Dan Bapak harus membantu saya melepasnya sekarang, ujar Yola sembari menarik tangan Rafael. Gak apa-apa kalau nggak bisa dilepas Yol, saya sudah membayarnya. Anggap saja latihan untuk melamar. 126. Kamu. Nanti mama biar saya belikan yang lain, ujar Rafael yang membuat Yola langsung menolehkan kepalanya. Bercanda Bapak gak lucu. Saya tidak sedang mencari jodoh Pak, ucap Yola yang merasa tidak nyaman dengan candaan Rafael. Sudah jangan banyak protes. Saya bos kamu, dan kamu wajib mematuhi semua perintah saya, ujar Rafael sembari mengelus puncak kepala Yola. Tapi Pak. Yola menghentikan ucapannya karena Rafael sudah menarik tangannya untuk pergi dari toko itu. Katanya tadi Bapak mau cari hadiah untuk mama Bapak. Kok nggak jadi sih Pak? Nanti saja kita cari lagi, saya lapar sekali. Ayo sekalian kita makan malam, ujar Rafael yang terus menggenggam erat tangan Yola. Yola menatap wajah tampan Rafael dari samping. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rafael, Yola memang sudah terpesona dengan pria yang wajahnya mirip sekali dengan putranya itu. Namun Yola selalu menepis perasaannya, dia tidak mau bermimpi terlalu tinggi. Dia yakin kalau tidak akan pernah ada pria yang mau menerima wanita kotor seperti dia. Tanpa terasa Yola dan Rafael sudah sampai di sebuah restoran Jepang. Yola tersenyum, dia memang sangat menyukai ramen dan sushi. Begitu juga dengan putranya Kenzo. Aku tidak tahu apa kamu suka makanan Jepang, tapi saya sangat menyukainya. Kalau kamu tidak suka kita bisa ke restoran lain. Tidak Pak, saya juga sangat menyukai makanan Jepang. Bahkan Put, Yola menghentikan ucapannya karena tersadar sudah keceplosan. Put apa Yol? Tanya Rafael penasaran. Tidak ada Pak, ayo kita makan saja. Saya ingin segera pulang karena harus segera istirahat. Siapa tahu nanti sampai rumah saya bisa melepas cincin ini pakai sabun, ujar Yola yang membuat Rafael mendelikkan matanya. Jangan aneh-aneh kamu Yol. Cincin ini mahal, jangan sampai kamu merusaknya. Itu sudah cantik di jari kamu, nggak usah dilepas, ujar Rafael sembari menikmati makanannya. Walaupun cantik tetap aja ini bukan milik saya Pak, gumam Yola lirih, tapi masih bisa didengar oleh Rafael. Kamu boleh pesan yang lain Yol, ujar Rafael yang tersenyum melihat Yola sudah menghabiskan makanannya. Tidak Pak saya sudah kenyang, jawab Yola sembari mengelap sut bibirnya dengan tisu. Namun kesenangan mereka harus terganggu karena suara seseorang. Lihatlah Pak, mantan putri Papa yang sudah membuat malu keluarga kita sekarang ada di sini, ujar seorang gadis yang tidak lain adalah Risa saudara tiri Yola. Rafael dan Yola menoleh ke sumber suara, Yola menggepalkan tangannya saat dia melihat sang papa yang sekarang sedang menggandeng ibu tiri dan saudara tirinya. Sudahlah Riz, jangan pedulikan dia. Papa sudah menganggap dia mati, ujar Pak Agung yang membuat hati Yola terasa diremas-remas. Sakit sekali, mendengar ucapan cinta pria yang dulu selalu memanjakan dia menggendong dan menggandeng tangannya gini sudah menjadi orang asing. Bahkan pria itu tidak mau menatap wajah Yola. Melihat mata Yola yang sudah terkaca-kaca, Rafael langsung menggenggam tangan wanita cantik itu. Gak bisa gitu dong Pak, kita harus menyapa dia dulu. Sepertinya kehidupan dia sekarang baik-baik saja, apa mungkin anak yang dia kandung dulu sudah dia jual? Ujar Risa yang membuat Rafael dan Yola mendelikkan matanya. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Risa. Semua orang yang di sana mendelikkan matanya karena terkejut. 127.
Tutup mulut kotor lu itu. Gue udah nggak ada urusan sama keluarga kalian. Jadi lebih baik kalian pergi dari sini. Lagian gue gak berharap bertemu kalian lagi. Ujar Yola sembari menatap tajam papanya yang tidak mau menatapnya. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu hanya bisa mempermalukan keluarga. Dan sekarang kamu sudah berani kurang ajar. Ujar Pak Agung yang melayangkan tangannya ke wajah Yola. Namun dengan sigap Rafael menangkapnya. Jangan pernah Anda berbuat kasar pada Yola Pak Agung yang terhormat. Ujar Rafael yang membuat pria tua itu terkejut. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur keluarga saya? Teriak Pak Agung yang membuat Yola tersenyum. Kecut. Siapa yang Anda maksud keluarga Tuan Agung? Saya bukan siapa-siapa Anda. Jadi lebih baik Anda pergi dari sini. Kenapa Anda mengganggu ketenangan orang lain? Bukankah Anda pria terhormat? Ujar Yola yang membuat Pak Agung langsung terdiam. Dasar anak tidak tahu diri. Sudah berani kamu dengan papamu sendiri. Bentak Farida yang tidak lain adalah ibu tiri Yola. Anak siapa yang Nyonya Agung maksud? Saya yatim piatu Nyonya. Ibu saya sudah meninggal dunia, dan ayah saya sudah membuang saya. Ujar Yola sembari menatap tajam Farida dan Pak Agung. Ayo kita pergi dari sini Pak Rafael, saya lelah. Saya ingin pulang, ujar Yola sembari menarik tangan Rafael. Pria itu mengikuti langkah Yola sampai keluar dari restoran. Hati Rafael ikut sakit melihat dengan mata kepalanya sendiri Yola diperlukan buruk oleh ayahnya sendiri. Namun yang tidak disangka oleh Yola dan Rafael, Risa mengejar mereka berdua. Gadis itu langsung mencekal tangan Yola. Gue mau bicara serius sama lu, ujar Risa yang langsung menarik tangan Yola. Rafael hanya diam saja, tapi pria itu mengikuti langkah Yola dan Risa. Ngapain lu tarik-tarik gue? Gue nggak ada urusan sama lu lagi. Ujar Yola sembari menghentak-hentakkan tangan Risa sampai terlepas. Gue cuma kangen sama lu Yul, sepertinya lu baik-baik saja. Gue kira setelah lu dibuang sama papa, lu bakalan bunuh diri lompat dari atas jembatan, ujar Risa yang membuat Yola menggepalkan tangannya. Lu pengen tahu kenapa lu bisa hamil? Gue mau jujur sama lu sekarang. Semua yang terjadi sama lu malam itu adalah perbuatan gue. Gue sengaja memperalat sahabat lu yang gila uang itu untuk menjebak lu. Gue berharap lu akan hamil dan menikah dengan preman itu, tapi ternyata gue gagal. Tapi bahagia walaupun lu tidak tidur dengan preman itu tapi lu tidur dengan pria lain, yang bahkan lu tidak mengenalinya, ujar Risa yang membuat Yola memundurkan tubuhnya. Selamat hidup menderita. Karena semua yang lu miliki udah jadi milik gue. Termasuk papa, ujar Risa tertawa bahagia. Yola langsung terhuyun ke belakang, namun dia tidak sampai terjatuh. Karena Rafael langsung menangkap tubuhnya. Sedangkan Risa langsung tertawa sembari meninggalkan Yola yang seperti orang linglung. 128. Tubuh Yola bergetar mendengar semua ucapan Risa. Wanita cantik itu benar-benar hancur. Dia tidak menyangka kalau di balik penderitaannya selama ini memang sengaja direncanakan oleh saudara tirinya dan juga sahabatnya. Rafael yang bisa mendengar dan menyaksikan semuanya hanya bisa memejamkan matanya. Hatinya ikut sakit mengetahui fakta bahwa wanita cantik di hadapannya hanya korban orang yang tidak punya hati. Kenapa? Kenapa mereka tega melakukan itu sama aku? Mereka jahat. Mereka benar-benar tidak punya hati.
teriak Yola sembari mencengkram jas yang dikenakan oleh Rafael. Rafael memeluk erat tubuh Yola, dia sendiri tidak kuasa menahan air matanya. Maafkan aku benar-benar minta maaf sama kamu Yol, ujar Rafael sembari menciumi puncak kepala. Yola. Tidak Pak, kenapa Bapak minta maaf? Mereka yang jahat. Mereka tega hancurkan saya. Saya benci sama mereka. Teriak Yola sembari memukul-mukul dadanya yang terasa sakit. Keramat sakit sampai dia seakan tidak ingin hidup lagi. Seandainya saja tidak mengingat Kenzo, pasti Yola sudah menjatuhkan diri dari atas jembatan. Mengingat perlakuan ayah kandungnya sendiri yang tidak mau mendengar penjelasannya sama sekali, dan dengan tega melempar dia ke jalanan. Kenapa satu-satunya orang yang seharusnya melindungi saya, memeluk saya di saat saya terjatuh malah dengan tega menghancurkan hati saya. Dan membuang saya begitu saja di jalanan. Kenapa dia tidak mau mendengar penjelasan saya sedikit pun? Apa memang dia sudah tidak menyayangi saya lagi? Ujar Yola sembari menyandarkan kepalanya di dada Rafael. Sudah, jangan pikirkan mereka lagi Yol. Sekarang ada aku yang akan menjadi melindungi kamu. Aku berjanji akan membahagiakan kamu, ujar Rafael sembari mencium lembut kening Yola. Namun wanita cantik itu langsung mendorong kasar tubuh Rafael sampai pelukan mereka terlepas.